Selamat pagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian khusus di minggu ini. Ya, readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, atau kesehatan seperti biasa. Saya mau minta maaf nih pertama sekali buat kalian atas keterlambatan uploading video ini. Ya, ini dikarenakan banyaknya kesibukan yang saya hadapi. Adanya renovasi rumah ya cukup merepotkan di minggu ini, dan ya semoga readingan ini tetap bisa bermanfaat buat kalian, terkhusus buat kamu yang menanti-nantikan readingan kali ini ya buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil pesan yang cocok, diabaikan bila tidak sesuai, karena energi di sini bersifat kolektif general, bisa resonate bisa juga tidak. Oke. Saya ngelihat di sini sepertinya ada beberapa di antara kamu dituntut ya untuk memanage keuangan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang kamu miliki ini untuk menyeimbangkan segala kebutuhan seperti pengeluaran dan pemasukan. Ini butuh kecerdasan di dalam mengelola keuangan atau membuat keputusan ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan misalnya, atau keinginan untuk membeli barang. Apakah kamu akan membeli atau tidak? Apakah ini barang yang kamu beli ini berdasarkan nafsu, hanya nafsu mata ya kan? Kamu udah tertarik dengan barang itu, kamu beli apa tidak? Ini tergantung dari prioritas atau kebutuhan utama. Kalau memang nggak penting-penting amat ya ngapain dibeli kan gitu ya. Ya, diperhatikan kondisi keuangan. Ada juga ini sepertinya beberapa di antara kamu ingin membantu untuk menyumbangkan, memberikan bantuan terhadap orang lain seperti charitable gitu ya. Tapi perlu juga harus membuat suatu pertimbangan ya. Being charitable itu ya, menjadi sosok yang dermawan membantu orang lain itu bagus ya, karena apa yang kita beri berupa pertolongan terhadap orang lain akan kita tuai hasilnya ya tidak harus dari orang yang sudah kita bantu, tapi bisa jadi dari semesta, dari orang lain yang akan dituntun oleh Tuhan ya. Ada kekhawatiran tersendiri untuk beberapa di antara kamu untuk membantu di sini, untuk menjadi sosok yang dermawan ya, seperti memikirkan keuangan kamu, apakah nanti keuangan kamu mencukupi apa enggak. Ini hal yang baik sih sebenarnya, bisa kamu lakukan ya. Membantu nggak harus menghabiskan sumber daya yang kita miliki ya kan ya. Bantu semampu kamu gitu, tetap memikirkan diri kamu yang paling utama ya. Ada juga ini smart business decision ya, membuat keputusan yang smart di dalam menjalankan bisnis. Nah, ada keinginan kamu untuk membuka bisnis misalnya, jangan sampai menghabiskan sumber keuangan yang kamu miliki ya kan, dipikirkan untuk kebutuhan-kebutuhan atau tabungan ini seperti emergency deposit gitu ya, untuk kebutuhan yang tidak diharap-harapkan atau tidak duga-duga terjadi. Ini merupakan security deposit semacam gitu ya. Iya. Belum yakin untuk melakukan suatu tindakan di sini ya, perlunya di sini mentor bagi kamu untuk meyakinkan kamu supaya apa yang kamu lakukan itu tidak akan merugikan kamu. Ini yang membuat kamu tidak yakin ini adalah bagian dari ilusi yang menjebak pikiran kamu ya. Pikiran kamu di sini terperangkap oleh ilusi-ilusi yang negatif, yang membuat rasa percaya diri kamu berkurang dan membuat kamu merasa tidak mampu untuk melakukan suatu tindakan, takut melakukan suatu tindakan, atau takut untuk menanggung, untuk take responsibility, takut untuk mengambil suatu tanggung jawab gitu ya, semacam ada orang tua gitu ya kan, memperoleh ada misalnya di antara kamu yang memperoleh banyak uang nih gitu, bantuan dari orang tua semacam modal gitu ya. Ini uang nomplok yang banyak sekali ya, cuman ada rasa kekhawatiran nih untuk mengelola uang ini gitu ya. Ada semacam kekhawatiran untuk
untuk mengambil suatu tanggung jawab atas uang ini. Nah, ini adalah tanggung jawab ya kan. Kamu diberikan misalnya modal dalam jumlah yang besar. Nah, kalau misalnya ini nggak berhasil gimana kan gitu ya. Ini merupakan tanggung jawab. Ada rasa kekhawatiran tersendiri untuk kamu, saya lihat di sini ya. Ya, ada Five of Wands. Ya, ada sepertinya konflik di antara kamu dengan konflik di dalam diri kamu sendiri ya. Saya ngelihatnya lebih konflik di dalam diri sendiri nih. Ya, ada berupa perjalanan bisnis atau ini kesibukan yang kamu jalani ya. Ada juga di sini kekecewaan, ada yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Sepertinya kamu meninggalkan bentuk konflik di sini, berusaha ya untuk ninggalin orang-orang yang terlibat konflik yang penuh dengan drama, tipu muslihat gitu ya, manipulatif nih ya. Lebih ingin fokus untuk belajar, untuk melatih diri. Ini seperti apa ya, seperti entrepreneurship ini, memulai suatu bisnis yang baru ya. Kamu harus menempa diri dulu, skill dulu ya, banyak belajar di sini ya. Ada Seven of Swords. Ada juga nih yang sampai mengikuti seminar ya, untuk meningkatkan kualitas kamu di bidang bisnis atau di karir kamu yang kamu tekuni ya. Ada Seven of Swords. Ya, selalu berusaha untuk memproteksi diri ya, bagaimana supaya terhindar dari masalah ya. Sepertinya kamu pernah mengalami yang namanya kehilangan. Ini bisa kehilangan uang, kehilangan seseorang yang kamu miliki ya, yang penting, yang berharga di dalam kehidupan kamu. Ini adalah seseorang yang pernah terlibat konflik dengan kamu, perbedaan pendapat ya. Ada sepertinya energi manipulatif di sini yang membuat kamu kecewa. Sepertinya kamu ini dimanipulasi, dikhianati ya. Ada bentuk drama di sini, energi ini toksik di sini ya. Dan kamu sepertinya di sini di minggu ini meninggalkan hal-hal yang menurut kamu tidak berfaedah buat kamu ya. Ada The Sun. Ya, ada kesuksesan di sini ya. Untuk jenis pekerjaan yang kamu tekuni, ada banyak di sini pekerjaan yang harus kamu selesaikan dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang dekat ya. Ada Nine of Pentacles dan ada keberhasilan ya. Ini adalah bentuk dari kerja keras kamu ya. Namun di satu sisi ada juga ini rasa kekhawatiran, merasa sendiri, ada ilusi ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada pikiran-pikiran negatif yang mengacaukan pikiran kamu gitu, seolah-olah tidak ada jalan keluar gitu. Padahal kunci itu ada di sini ya kan, ada kunci di sini ya, dan ini pintunya, ada jalan keluar gitu ya. Jangan membiarkan diri kamu larut pada kesendirian. Kamu tidak sendiri, ada teman, ada keluarga yang begitu care dengan kamu, memperhatikan kamu ya. Ya, salah satu-satunya orang yang bisa keluar dari situasi yang seperti ini adalah kamu sendiri ya. Orang-orang di sekitar itu hanya cukup memberikan kamu saran, motivasi, tapi apa yang terbaik, apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari pikiran-pikiran pesimis ini adalah kamu sendiri. Kamu harus berdiri tegak ya. Kalau kamu berdiri tegak, kamu bekerja keras, belajar lagi ya, tempa lagi diri kamu, skill kamu ya, bekerja keras lagi, kamu akan percaya diri untuk membuka pintu ini tadi nih ya. Terkhusus bagi kamu yang misalnya yang kuliah lagi ya, belajar lebih banyak lagi supaya kamu lebih percaya diri di dalam menyampaikan isi dari proposal kamu atau hasil research kamu. Bagi kamu yang kerja di kantoran ya, ada project misalnya ya, banyak lagi melakukan research, penelitian lagi ya, review ya hasil kerjaan kamu lagi kembali ya, supaya kamu merasa percaya diri nih ya. Ada Six of Wands. Untuk Six of Wands nya ada keberhasilan ini, ada moving on ini sepertinya ya, bagi kamu yang pernah terlibat konflik, yang pernah dikhianati, dikecewain ya. Ada energi kesibukan tersendiri di sini yang membuat kamu sibuk, dan ada juga kesuksesan di sini ya.
dan kesuksesan ini membawa kamu itu kepada moving on. Sepertinya kamu di sini di minggu ini berjalan meninggalkan hal-hal yang, ini adalah transisi kamu meninggalkan hal-hal yang tidak baik ya, seperti pikiran-pikiran pesimis ya, rasa ketakutan di dalam mengambil keputusan tindakan atau mengambil suatu tanggung jawab ya. Ini sepertinya adalah minggu dimana kamu ditempa menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi ya. Oke. Ya, ingat bahwa kamu tidak sendiri Sagi ya. Oke, untuk klarifikasinya satu persatu lagi ya, untuk lebih meyakinkan lagi. Oke, ada Six of Cups ya. Sepertinya kamu ada momen di antara kamu nih yang teringat kembali dengan masa lalu, dengan orang yang terlibat konflik dengan kamu ya. Ini semacam nostalgia ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya mendapatkan suatu kesempatan, ini sesuatu yang tidak mungkin ya bisa mungkin ya kan. Terlibat konflik dengan seseorang di masa lampau, kemungkinan akan ada pertemuan atau ada perjalanan di mana kalian bisa bertemu di sini ya. Ya. Ada beberapa momen di mana udah banyak nih kegiatan atau udah banyak rencana-rencana yang kamu buat atau ide-ide yang ingin kamu aplikasikan di bisnis atau di kreativitas kamu, tapi belum yakin untuk melakukan suatu tindakan ya. Ya, ini akibat pengaruh-pengaruh pikiran negatif kamu gitu. Ada energi yang memblok kamu, seperti ada yang harus kamu korbankan ya nih sepertinya. Ya, uang atau sumber daya ini harus ada pengorbanan ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Tetapi ada the word di sini. Selama kamu belajar bekerja keras ya. Ya. The word itu mendukung kamu di sini. Ya, dan the fool ya, menjalani kehidupan itu lebih berani. Nah, kalau kamu merasa kata hati kamu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar gitu, kenapa enggak kamu kerjakan ya? Ya, ada Seven of Wands juga, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang kamu miliki. Sepertinya ini memang yang seperti yang saya katakan tadi ya, sudah berakhir hubungan relationship dengan seseorang, ada kehilangan di sini, tapi kamu mampu nih untuk mengatasi rasa frustasi kamu di sini. Memang butuh kerja keras ya. Ada juga beberapa di antara kamu merasa mungkin finansial, keuangan itu membuat kamu juga sedikit kurang percaya diri ya, merasa kecil hati gitu ya. Tapi selalulah berdiri teguh ya, stay firm itu terhadap sesuatu yang kamu percayai. Jangan menjadi kecil hati, apalagi ketika kamu dihadapkan dengan pasangan kamu ini sepertinya lebih power gitu ya dari segi finansial, dan sudah berpisah gitu, jadi kamu ngerasa kecil gitu, merasa rendah diri, merasa tidak mampu gitu. Oh, jangan seperti itu gitu ya. Atau untuk beberapa dari kamu yang dihadapkan konflik dengan kerabat, dengan orang terdekat ya karena kamu ngerasa bahwa ini seperti level ekonominya agak berbeda gitu kan. Jangan pernah ngerasa kamu itu tidak mampu ya. Kamu itu mampu ya, kalaupun misalnya dari segi keuangan kita itu tidak begitu wow sekali gitu ya, tapi tetaplah melakukan suatu tindakan berdasarkan kebenaran ya. Jangan menjadi ciut semacam gitu ya. Ya, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah di sini. Ada desain, iya, ada pertemuan ini dengan orang baru, ada orang yang membukakan pintu terhadap kamu ya. Ini ada juga nih soal jual beli properti ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ingin menjual properti di sini ya, karena kekurangan sumber, tetapi belum yakin ini sepertinya untuk melakukan ini. Ini
bentuk kerjasama bisnis baru juga ya. Ini sepertinya adalah peluang yang bagus nih untuk kamu ya. Ya, ini akan membantu kamu ini keluar dari musibah, dari hal yang pernah menimpa kamu. Ya, ya selama kamu ini ya bisa memanage keuangan ya. Kalau kamu sudah memperoleh uang dalam jumlah yang besar, misalnya hasil dari menjual properti ya, atau mendapatkan harta warisan ya, gunakan itu dengan bijaksana ya. Jangan sampai ini malah membawa malapetaka atau musibah terhadap kamu ya kan. Kamu membuat suatu keputusan mendadak mengeluarkan uang itu dan akhirnya ya malah merugikan kamu gitu ya. Ada Six of Wands ya, ada Ten of Pentacles, ada kebahagiaan di sini dalam jangka panjang. Wow. Iya ya, seperti yang saya katakan tadi kan, memperoleh harta warisan ya, ada yang memperoleh gaji pensiun gitu ya, atau berupa harta gono gini dari hasil perpisahan misalnya ya. Dipergunakan uang itu dengan bijaksana, jangan takut untuk mengemban tanggung jawab ya. Disinilah justru kamu belajar menjadi orang yang mandiri ya, di dalam mengelola uang yang kamu miliki, sumber yang kamu miliki. Kamu kelola dengan bijaksana supaya ini berhasil. Iya, dihadapkan pada dua kondisi keuangan ya. Ada juga di Chariot, ada juga keinginan kamu untuk bangkit ini. Ada keinginan untuk goal oriented ya. Ada keinginan yang sangat mendesak gitu ya, kamu pengen segera aplikasikan dalam diri kamu. Misalnya kamu udah dapat uang nomplok nih, kamu ingin segera ini buka bisnis gitu ya. Itu bagus ya kan, tetapi harus tetap memanage keuangan ya. Jangan lupa untuk security deposit. Oke, ada Page of Wands. Ya, ini rasa antusias yang sangat besar sekali di diri kamu. Ada rasa keinginan tahuan yang besar, rasa keinginan untuk belajar juga banyak di sini ya. Ya, ada sikap yang optimis menghadapi tantangan di depan. Rasa penasaran ini semacam petualangan ya ke tahap selanjutnya. Ini adalah sosok yang percaya diri ya, berani untuk menghadapi tantangan, dan ya kamu harus seperti ini ya kan. Walaupun memang di satu sisi ya pastikan ada keraguan atau kekhawatiran itu, tetapi saya ngelihat ini adalah energi yang bagus untuk Sagittarius di minggu ini ya. Ya, ada Temperance di sini. Ini memulai suatu lembaran baru. Ini adalah awal permulaan bagi kamu untuk kehidupan yang lebih baik. Wow, luar biasa nih untuk Sagi ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu. Ya, take time ya, ambil waktu untuk diri kamu sendiri dulu sebelum membuat suatu keputusan. Jangan sampai keputusan yang kamu lakukan itu malah membawa musibah terhadap keuangan kamu. Yep. Untuk asmara saya ngelihat di sini bakalan ada orang baru ini, sepertinya berenergi Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Oke, ada codependency. Ya, addictions are affecting your romantic life. Ya, ada sepertinya ketergantungan di dalam diri kamu, seperti hasrat, seperti keinginan untuk memiliki sesuatu. Misalnya shopaholic gitu ya kan, senang belanja-belanja gitu. Jadi ini harus dilepaskan dari diri kamu ya. Ini nggak melulu mengenai hal-hal yang romantik gitu ya, bisa juga ini adalah hal-hal yang begitu sangat mengikat kamu ya. Ini tentunya mempengaruhi kehidupan ya, gaya hidup kamu ya. Ya, pola konsumtif yang terlalu tinggi itu juga harus diseimbangkan ya. Jangan sampai itu malah membuat kamu malah makin ini ya, salah strategi gitu. Oke, untuk yang kedua
Ada let go. Once you let go of the outcome, you'll be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Iya, biarkan hal-hal yang tidak baik itu, yang pernah kamu alami itu pergi gitu ya. Biarkan orang-orang yang, ya tinggalkanlah orang-orang yang manipulatif ya. Jangan libatkan lagi diri kamu terhadap pikiran-pikiran sendiri ya, atau rasa kekhawatiran itu, biarkan itu pergi dari diri kamu ya. Jangan biarkan kamu jangan lagi terikat dengan pengalaman-pengalaman di masa lampau ya. Milikilah rasa keyakinan yang baik, percaya pada spiritual guidance kamu, intuisi kamu ya. Ketika kamu memiliki keinginan yang baik untuk masa depan kamu atau keluarga kamu atau anak-anak kamu ya, dari dalam hati kamu ya, kalau niatannya itu baik ya, semuanya hasilnya akan baik juga ini, karena semesta tahu ya bahwa siapa yang berhati murni yang baik itu pasti akan mendapatkan perlindungan. Yep. Oke, untuk yang ketiga. Yang ketiga ada spiritual guidance kamu yang ketiga ya. Okay, your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other and stay together. Share your accomplishment, hopes, desires and heartbreak. Praise each other and offer the kindest tough love when needed. There's strength in numbers. You are never alone. Iya, kamu gak pernah sendiri ya. Mungkin beberapa di antara kamu ngerasa kurang percaya diri atau takut gitu ya, khawatir menghadapi tantangan di depan kamu karena kamu ngerasa sendiri. Kamu gak sendiri, kamu punya keluarga, punya orang-orang yang dekat dengan kamu ya. Ya, dekatkan diri kamu dengan mereka, bergaullah dengan mereka, ikatkan kedekatan kamu dengan mereka ya. Ada banyak hal-hal yang bisa kamu diskusikan bersama di sana ya. Diskusi atau topik-topik yang kamu diskusikan dengan orang-orang terdekat kamu ini, yang nge-support kamu ini, akan memotivasi kamu. Dan ya, ini bisa menjadi motivasi kamu ya, dengan orang terdekat kamu satu sama lain ya. Ada berupa sharing harapan-harapan atau hasrat atau keinginan, ataupun masalah-masalah yang menyakitkan berkaitan dengan hubungan relationship kamu dengan pasangan kamu sebelumnya ya, bisa di-share nih, berbagi pengalaman ya. Dan ya saling inilah ya, praise each other gitu ya, memotivasi satu sama lain, memberikan semangat satu sama lain, dan juga menawarkan hal-hal yang baik nih ya, seperti dukungan-dukungan moral ya, dukungan semangat gitu yang dibutuhkan satu sama lain ya. Ada banyak kekuatan ketika kamu berada di lingkungan orang-orang yang nge-support kamu. Jadi jangan lupa bahwa kamu tidak sendiri ya Sagi. Ketika kamu dihadapkan kekhawatiran mengemban tanggung jawab, ataupun kekhawatiran akan terjadi suatu musibah, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Ada juga semesta di sini yang ngedukung kamu dari belakang ya. Senantiasa manage keuangan kamu. Oke, itu saja buat Sagi. Semoga ini bermanfaat. Bila kamu ngerasa ini resonate, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Terima kasih buat Sagi, sampai jumpa.